Banyaknya praktek penambangan ilegal yang merusak lingkungan dan merampas hak negara tampaknya menjadi perhatian khusus Presiden Prabowo Subianto. Hari Minggu lalu, Presiden Prabowo menggelar rapat terbatas dengan sejumlah anggota Kabinet Merah Putih di kediaman pribadi Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ratas membahas penertiban kawasan pertambangan, konsekuensi hukum atas pelanggaran serta aktivitas ilegal di sektor kehutanan dan pertambangan, hingga penanganan sejumlah kawasan ilegal yang sulit dijangkau aparat. Presiden pun memerintahkan Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin agar menindak tegas pelaku tambang ilegal. Keseriusan negara ditunjukkan lewat latihan gabungan TNI yang digelar di Bangka Belitung dan Morowali, Sulawesi Tengah pekan lalu untuk mempertajam kemampuan TNI dalam mengawasi dan menindak praktik penambangan ilegal di Indonesia. Lalu, bagaimanakah nasib rakyat kecil, para penambang timah di Bangka? Timah yang melimpah di Bangka Belitung seakan menjadi berkah bagi warganya. Begitupun para pendatang yang berasal dari seluruh Indonesia. Namun, penambangan yang tidak terkontrol membuat semuanya berubah. Pulau Bangka menjadi sasaran eksploitasi ugal-ugalan. Tanahnya dikeruk, lautnya dijarah, dan hutannya dibabat habis. Alhasil, lahan kritis di Pulau Bangka kini mencapai tak kurang dari 167.000 hektar atau setara dengan 4 kali luas kota Surabaya. Kali ini saya dan tim Indonesiaku bertemu dengan Maria yang sudah menambang timah selama 35 tahun. Semenjak ditinggalkan oleh mendiang suaminya, Maria mengajak Azan, anaknya, untuk menambang timah. Bisa, dia begawe dulu. Oh gitu. Begawe dulu, kelak begawe ngecek ada dak timah, kelak sore baru kami ngambil timah. Oh gitu, yaudah aku ikut ibu aja ya. Ikut, boleh. Kalau masnya di sini, Ma di sana ya. Yaudah nanti kita coba ya Ma yang di sebelah sana ya. Penambangan timah ilegal di Bangka meninggalkan ratusan kolam bekas tambang yang disebut kolong. Ada ribuan lubang bekas tambang yang belum direklamasi. Hal ini jelas menjadi bencana ekologis yang sangat mengkhawatirkan. Jadi ini adalah kegiatan merajuk pasir ya Mas ya? Iya. Nah, untuk mengeluarkan timahnya itu perlu seperti ini biar nanti keluar ya Pak ya timahnya ya? Oh iya, oke. Selama penyedotan pasir berlangsung, para pekerja melakukan pengecekan secara berkala. Apakah sudah ada timah akan keluar atau tidak? Dalam satu hari, para penambang bisa berpindah ke beberapa lokasi kolong. Dengan kata lain, mereka hanya mengais sisa-sisa timah yang ada. Azan dari ketika? Dari kelas 2 dia berhenti. Aduh, bapaknya sakit, jadi tidak siapa yang kawanku nyari timah kayak macam ini. Oh. Azan tuh mikir mamanya berhenti sekolah. Mencari timah sudah menjadi keseharian Azan sejak umur 13 tahun. Pekerjaan tersebut pun berlanjut sampai saat ini ketika Azan sudah memiliki keluarga kecilnya sendiri. Bagi saya, Azan yang harus putus sekolah meninggalkan perasaan miris, membayangkan masa depannya yang hanya berkutat dari satu kolong tambang ke kolong lainnya. Tapi semua sudah terlambat. Azan harus bertahan hidup demi keluarganya. Masih sekolah dulu pertamanya. Masih sekolah pas ikut ayah dulunya. Ikut udah dari ayah sakit nggak sekolah lagi. Ngerajuk. Paling susah ngerajuk. Cari lokasi itu paling susah. Kalau lokasi itu berarti emang harus pindah-pindah terus ya Mas? Ya, harus pindah-pindah terus. Nggak tentu arah kemana, tergantung timah, Bu. Susah lah kalau timah nih. Kalau makin ke depan makin susah kalau cari timah nih. Kenapa Mas makin susahnya? Ya, faktor banyak penambang lain. Makin banyak orang, lokasi makin susah.
Azan hanya diupah Rp50.000 per hari. Padahal, pengambilan timah menghabiskan waktu dari pagi sampai sore hari. Ini adalah proses penyucian timah. Ini udah sebenarnya sebentar lagi selesai ya Pak ya? Ya. Ini tuh udah kelihatan ya. Secara timahnya tuh udah lebih terlihat. Kalau misalnya tadi kan sebelumnya itu masih tercampur dengan pasir, ini tuh udah lebih hitam lagi. Dan ini prosesnya juga cukup panjang ya, harus dicuci berkali-kali. Dan setelah dibilas tuh pasirnya harus dibuang-buangin secara berkala biar timahnya itu semakin keluar lagi. Ini kira-kira kita dapat berapa kilo nih Mas? Begini. Sekiloan ya. Untuk mendapatkan timah yang sekilo ini aja tuh prosesnya panjang sekali dari pagi sampai sekarang. Ini prosesnya nggak berhenti ya Mas ya. Untuk menambah penghasilan, sesekali Maria berpindah ke penambangan yang berada di sungai. Jadi untuk sekarang kami sedang perjalanan ke tempat penambang timah, tapi yang di tengah ya Bu ya. Ya apa sebutannya kalau di sini Bu? Ponton. Ponton. Iya, ponton untuk yang orang dari timah tuh. Oh, ponton ya itu. Ini bisa lihat, mungkin saya putar kameranya. Nih, itu semua adalah tempat penambangan timah tapi di tengah gitu. Makanya kita harus naik perahu seperti ini ya Bu ya. Akhirnya, saya sampai di salah satu pertambangan timah yang ada di tengah sungai. Lokasinya cukup jauh dari kawasan permukiman. Pertambangan ini adalah pertambangan dengan skala besar. Perharinya, para penambang bisa menghasilkan timah sampai 1 ton. Ada timahnya gimana? Kalau ini udah ada timahnya belum Pak? Nanti bagian sore. Lihat ini. Tuh, jadi ini tuh belum ada. Yang hitam-hitam tuh timah. Yang hitam tuh, oh ini ya, ini belakangnya. Jadi ini udah ada timah tapi masih sedikit ya Pak ya. Bahkan sore dia bersih, Bang. Oh, kalau sore baru banyak ya Pak ya? Oh, pokoknya. Bapaknya emang dikit-dikit ya Bu ya? Dalam misalnya banyak. Oh. Menambang timah dianggap sebagai jalan cepat menghasilkan uang tanpa butuh persyaratan yang ribet. Asal mampu secara fisik dan punya sedikit keberuntungan, jadilah mereka pekerja tambang. Ini yang menurut saya membuat warga Pulau Bangka dan pendatang lainnya setia untuk bergantung pada tambang timah. Kawasan yang sudah ditinggalkan oleh PT Timah menjadi lahan subur bagi warga untuk mencari sisa timah. Tidak terkecuali untuk Maria dan Azan yang mencari timah bersama dengan Andy, salah satu pemilik tambang timah skala kecil. Ini sih kalau ini masa depan ini tergantung dari pemerintah. Kan kadang-kadang harga timah kemarin sempat anjlok, ini kan baru-baru naik. Kemarin sempat anjlok, naik 100.000 juga ada. Nggak sesuai. Kelihatannya sih kalau per kilo tuh mahal, ya barangnya dikit, tapi biaya operasional itu lumayan. Gitu. Jadi dihitung-hitung kalau 5 kilo tuh dihargai 1 kilo 100 tuh nggak ada dapat apa-apa. Minimal mau paling nggak 20 kilo, belasan kilo baru kita dapat. Oh, kalau ini Lahannya dulu bekas PT Timah, di tangannya PT Timah. Oh gitu. Jadi dia bisa produksi PT Timah yang nggak diambil-ambil, saya kerja lagi, kelola lagi kan. Tapi nggak ada, boleh dikatakan nggak ada izin lah. Besok udah tahu Tuhan tuh memberi rezeki kita amalkan tidak. Meskipun tidak memiliki izin, Andy percaya kegiatan pertambangan miliknya tidak mengganggu aktivitas masyarakat sekitar. Ia bahkan tak takut jika ada razia. Andy bertekad lebih enak memiliki usaha sendiri meskipun tanpa izin.
ia merasa bebas di tengah ketidakpastian dalam menambang timah. Toh, kalau dihitung, rata-rata perharinya, tambang kecil yang diklaim milik Andy ini dapat menghasilkan 5-30 kilogram. Keberadaan Andy menjadi bukti jika sanksi pidana tidaklah cukup membuat warga untuk menjadi jerih dan menjauh dari pertambangan timah ilegal. Padahal hukumannya tidak main-main. Hukuman pidana bagi penambang ilegal yang tercantum pada pasal 158 Undang-Undang Minerba dengan penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal sebesar 100 miliar rupiah. Walau sudah bekerja mati-matian, hasil yang didapat tidaklah seberapa. Tapi Maria dan Azan tidak memiliki pilihan. Mereka tetap harus pulang dengan uang seadanya. Mas Azan udah pulang, Mak? Dan pulang karena tidak pegawai. Oh gitu. Hari ini, nyaris tidak ada yang bisa dimasak. Hanya daun singkong yang dipetik dari kebun tetangga menjadi menu makan siang kami. Bu, ini biasanya kalau nggak ada penghasilannya dikit, emang makannya sederhana seperti ini ya, Bu ya? Mana makan nyaman kalau mendak deh, enggak nih lah. Ada Yang nasi gila syukur. Yang penting bisa mengenyangkan ya, Mak ya. Mirisnya, kemiskinan dari menambang tidak membuat warganya surut dari pekerjaan ini. Pemerintah juga sepertinya hanya memandangnya sebagai keseharian, bukan kondisi yang gawat darurat untuk segera dibenahi. Ada kadang-kadang anakku nih pegawai malam, ikut pegawai malam untuk tambah-tambah yang timah sedikit-sedikit tadi. Bantuan dari kantor desa, tidak dapat. Jadi kalau misalku tidak mampu beli beras 2 kilo, aku beli sekilo. Nah, bantuan dari desa ada, bantuan dari pemerintah tidak tahu deh. Tapi kita terima lah, ya terima. Misalnya bantu minta beras. Di rumah bedeng atau disebut camp oleh warga setempat, Maria tinggal bersama Azan, istri dan anaknya. Dalam pandangan saya, ini jelas bukan tempat ideal untuk dua keluarga hidup bersama. Besok udah tahu Tuhan tuh memberi rezeki kita. Oh, kalau misalnya dikenang kehidupan ini sedih deh, sedih apa yang jauh dari saudara. Ada anakku sana ini. Anak dia 3 kan nggak pernah nengok sini. Entah mamanya sehat. Andai kata dia yang tua kan, tak makan, tak ada. Bahkan aku sakit kemarin. Dia yang bawa aku rumah sakit. Dia ngomong kayak ini, dia udah minta ke anak. Susah, hidup anak masih kecilnya di sekolah. Jadi si ini nih bilang, bang, mama sakit. Mak, nak ke rumah sakit dah. Ya aku bawa ke rumah sakit, tapi duit mak lah ya. Aku udah ada duit, ya udah, beli deh. Kaya dengan timah, jelas mengundang pendatang dari berbagai daerah. Rata-rata para pekerja tambang tinggal di bedeng-bedeng semi permanen ini. Lama terabaikan, negeri indah serumpun Sebalai kini merana. Provinsi Bangka Belitung menjadi perbincangan, tapi bukan karena torehan prestasi. Korupsi terkait tata niaga komoditas timah menyebabkan negara merugi ratusan triliun rupiah. Hasilnya, kemiskinan akut dan luka menganga di sekujur Pulau Bangka menjadi penanda masalah yang seakan tak pernah terselesaikan. Yogyakarta menempati peringkat pertama kota favorit orang Indonesia untuk liburan menurut survei Good Stats 3 tahun beruntun. Dari wisata budaya sampai kuliner, semua lengkap tersedia di kota istimewa ini. Namun di balik keunggulan pariwisatanya,
Provinsi DIY justru pernah menjadi provinsi termiskin sepulau Jawa dari 2022 hingga 2024 lalu. Lantas, benarkah Provinsi Yogyakarta kini sudah terbebas dari kemiskinan? Berdasarkan data BPS terbaru, Kulon Progo menempati posisi kabupaten termiskin di Provinsi DIY dengan upah minimum kabupaten atau UMK terendah kedua di DIY. Kemiskinan di Kulon Progo juga bisa dilihat dari banyaknya jumlah keluarga penerima manfaat dari program Keluarga Harapan pada tahun 2025, yakni sebesar 30.743 keluarga berdasarkan data dari Kementerian Sosial. Ditambah lagi, pada 2025, masih ada sekitar 6.344 rumah tidak layak huni atau RTLH di Kulon Progo yang membutuhkan penanganan. Padahal, anggaran yang tersedia hanya cukup untuk memperbaiki ratusan rumah. Yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah menampung, menjadikan satu data, kemudian untuk yang pengelolaan lokal kita berikan dari Kesra dan juga Basnas. Untuk yang dari nasional kita salurkan yang dari Dinsos. Saya menemukan sebuah rumah yang tengah direnovasi. Ternyata pemiliknya adalah keluarga Pak Suyatin yang menjadi salah satu penerima bantuan perbaikan rumah di Kulon Progo. Pak Suyatin membuka usaha servis berbagai barang elektronik kecil-kecilan di rumahnya. Pendapatannya bisa dibilang tak menentu, antara 500.000 sampai 1 juta rupiah per bulan. Untuk menambah pendapatan, sang istri, Partini, menjalankan usaha warung kelontong kecil, menjual sembako dan juga jasa parut kelapa. Putra sulung Pak Suyatin, Bondan, ikut andil sebagai penopang ekonomi keluarga. Ia turut membantu ayahnya memperbaiki perangkat elektronik sebagai sumber penghasilan. Untuk mendapat bantuan, keluarga ini harus mengajukan permohonan ke pemerintah setempat. Salah satu syaratnya tidak memiliki penghasilan tetap. Kini, setelah lama mengantri hingga 2 tahun, Bondan tak menyangka penantian keluarganya berujung manis. Oh, ini bagian belakang, dapurnya di sini. Ini dapur, Mbak. Terus selama direnov, tempat buat tidur di sini. Iya. Nyatu ya. Jadi satu sini. Oke. Dulu, rumah berukuran tak lebih dari 3 kali 5 meter ini hanya berdinding anyaman bambu. Berkat bantuan berupa uang tunai 20 juta rupiah, harapan baru memiliki rumah layak huni kini sudah di depan mata. Namun bantuan ini tak boleh digunakan untuk hal lain kecuali pengadaan bahan material dan biaya pembangunan rumah. Untuk makan sehari-hari, keluarga Bondan yang merupakan penduduk asli Kulon Progo mengambil kebutuhan dapur mereka dari kebun milik sendiri. Kacang panjang dan sayuran lain, bahkan juga cabai, lengkap ditanam di sini. Mana lagi nih, Mbak? Jika menurut statistik, indeks pembangunan manusia adalah soal ekonomi atau tingkat daya beli. Namun secara kultur, masyarakat DIY ternyata tergolong tak mudah membelanjakan sesuatu jika tak benar-benar diperlukan. Jadi Mbah, apa istilahnya orang sini Mbah? Kalau bahasa Jawanya apa Mbah? Bangane tuku, apek nang kebon nandur dhewe. Oh gitu. Jadi kurang lebih artinya kalau nggak perlu membeli ya nggak beli gitu, nanam sendiri. Iya, ya Mbah ya. Iya. Mbah Rantinem menjadi salah satu wujud nyata dari paradoks kemiskinan di provinsi termiskin se-Jawa pada tahun 2024. Karena di tahun yang sama, indeks kebahagiaan masyarakat Yogyakarta tertinggi di antara provinsi lain di Jawa. Mbah Rantinem, nenek 8 cucu ini tetap menjalani kehidupannya dengan bahagia hingga usia senja. Rata-rata masyarakat DIY memiliki angka harapan hidup terpanjang dibandingkan daerah lain di Pulau Jawa. Mestinya negara itu memotret potensi-potensi yang ada di desa itu tanpa dia harus berambisi semuanya dijadikan kota. Dia bisa satu sama lain bisa bekerja sama gitu. Tapi ada mekanisme-mekanisme sistem mereka hidup
itu tidak sekeras di kota. Sebagai informasi, Yogyakarta menempati ranking ketiga wilayah dengan upah minimum provinsi terendah sepulau Jawa di atas Jawa Barat dan Jawa Tengah. Meski kini, keputusan Gubernur DIY nomor 477 tahun 2024 tentang penetapan UMP 2025 menentukan besaran UMP DIY berada di angka Rp2.264.080 atau naik Rp138.183 dari tahun sebelumnya. Sebetulnya kita harus mengkaji ini kan nanti Desember, kemudian Januari ini kita akan survei bagaimana kebutuhan pokok harian itu seperti apa. Ya. Tetapi UMR itu akan naik kalau selera orang itu naik. Gitu. Kalau dia konsumsinya naik, baik yang pangan non pangan naik, maka UMR-nya akan naik. Dan seberapa ada indeksnya, ada indeks bagaimana kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Saya kira saya akan menghitung itu. Lalu, bagaimana komentar warga asli Jogja? Kalau menurut saya Mbak, sebulan dengan UMP Jogja itu nggak cukup sih Mbak. Dengan perkembangan Jogja yang sekarang itu udah jauh melebihi ekspektasi yang UMP tadi. Mungkin di angka 3-4 juta itu udah cukup kalau di Jogja ya Mbak. Buat asli Jogja sih kayaknya cukup-cukup aja sih, soalnya kita kan di rumah, makan di rumah, ikut orang tua masih sih Kak. Meski menjadi kabupaten termiskin se-DIY, Kulon Progo menyimpan cerita kejayaan dari dataran tinggi tersembunyi di tengah dominannya garis pantai barat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya, Kulon Progo yang selama ini dikenal dengan komoditas unggulan seperti kelapa, kopi, dan kakao, ternyata pernah berjaya dengan komoditas teh dengan lahan perkebunannya lebih dari 700 hektar. Tersebar di 2 kecamatan, Samigaloh dan Girimulyo. Namun, setelah mengalami periode panen dan penjualan luar biasa pada dekade 1990-an hingga awal 2000-an, para petani akhirnya kecewa karena harga jual daun teh menjadi sangat rendah. Hingga banyak petani yang memutuskan berhenti menanam teh, hingga produksi teh Kulon Progo sangat menurun. Di tengah kesulitan itu, muncul inisiatif dari warga lokal, salah satunya Mbah Sarimin. Ini puji Tuhan Mbak, saya dibantu dengan adik saya sehingga adik-adik saya, anak-anak muda itu kebetulan datang ke tempat saya ingin membantu agar teh saya ini tetap berkembang. Lahan perkebunan yang hanya tersisa 3,5 hektar, kini justru menjadi tumpuan harapan bagi sebagian tetangganya yang bergantung dari hasil penjualan teh. Kenapa 20 tangkai? Biar bagus lah. Oh, iya. Gitu. Kan ini buat teh hijau. Nah kalau sama teh hitam sama enggak? Ya sama petiknya, tapi cuma mengolahnya yang nggak sama. Mbak Deno udah berapa lama? Udah lama Mbak ini umur teh ini udah 30 tahunan. Mbak dari awal ini kebun ada sudah metik. Iya. Mbah Siin alias Mbah Deno sudah menjalani separuh hidupnya sebagai buruh petik daun teh. Nenek berusia hampir 70 tahun ini hanya tinggal sebatang kara. Walau aktivitas memetik teh hanya seminggu 2 kali, Mbah Denok bisa mengumpulkan sekitar Rp50.000 dalam sehari. Sejauh ini bagaimana Mbak buat kehidupannya Mbak? Ya cukup lah buat ini, tapi sekilo ini kalau saya ini cuma 2.000, tapi tiap hari itu banyak. Iya, kalau tiap hari kan banyak gitu. Iya, cukup untuk saya sendiri sama di rumah sendiri. Kalau biasa dalam seminggu aja Mbak, itu berapa kilo kekumpulnya? Kalau 1 minggu 3 orang itu sehari itu dapat 59 3 orang gitu. Oh, hasil 50 kilo. Oh, 50 kilo? Iya. Oh. Beruntung, perkebunan teh pasangan lansia ini didatangi Cahyo alias Ai dan teman-temannya sesama pecinta teh.
Mereka ingin mengembangkan teh hitam di kebun teh Mbah Min. Yang pertama, ya kita ngelihat hasil bumi, ya salah satunya teh. Itu memang kayak masih jarang diminati atau dilirik untuk pengolahannya. Jadi kita atau bersama teman-teman ikut belajar juga sama Mbah Sarimin. Walau baru bertemu Mbah Min pada 2023 lalu, Ai berhasil membuat inovasi dengan mengolah teh hitam di tengah komoditi teh Kulon Progo yang meredup. Ai dan kawan-kawan seolah hadir sebagai regenerasi pegiat teh agar keberadaan teh Kulon Progo tidak hilang ditelan kemajuan zaman. Dalam prosesnya, teh hitam berasal dari daun yang sama dengan teh hijau. Namun, untuk mengubahnya jadi teh hitam, perlu melewati beberapa tahapan. Minimal 30 menit sampai 1 jam. Kalau Waduh, kayak gini terus nih, meroleng ini. Langsung. Walah. Di kebun teh Mbah Min, Ai menerapkan metode pembuatan teh hitam dari Cina, namun menyesuaikan iklim Indonesia. Dimulai pemetikan pucuk teh, yakni kuncup dan 2 daun di bawahnya. Lalu pelayuan untuk mengurangi kadar air. Kemudian penggulungan atau rolling untuk merusak dinding sel daun agar terjadi oksidasi atau mengembangkan rasa dan aroma khas teh hitam. Ini sudah sekitar 30 menit 30 menitan ya. Ini pertama. aromanya tuh berbeda sama yang saya baru. ini, yang baru layu ya. Rasa bedanya. Dia yang ini jauh lebih kuat, udah keluar ya aromanya ya. Berbeda dengan teh hijau, proses pengolahan teh hitam harus melewati pelayuan sekitar 2 hingga 3 hari usai daun dipetik. Sementara teh hijau bisa langsung di roasting tanpa dilayukan. Nah, ternyata proses merolling ini menjadi salah satu bagian yang terpenting selain pelayuan tadi. Jadi ini akan mengeluarkan aroma asli teh hitam, dan di Kulon Progo itu cuman di sini aja nih yang menggunakan metode seperti ini. Nanti kita lihat ya hasilnya dan rasanya itu sepekat apa. Kini, Mbah Min tak lagi bergantung pada pabrik besar. Meski dengan alat yang jauh lebih sederhana, ia bangkit untuk membangun rumah produksi tehnya sendiri. Ditambah dukungan anak-anak muda pegiat teh seperti Ai dan teman-temannya, Mbah Min semakin yakin industri rumahan tehnya bisa membawa dampak yang meluas selain bisa memberi lapangan pekerjaan bagi warga sekitar. Nah, ternyata berbeda dengan proses pengolahan teh hitam. Kalau teh hijau ini langsung justru ya Pak ya, malah langsung masuk ke oven seperti ini. Jadi tidak lebih dari 6 jam. Tidak boleh lebih dari 6 jam. Ya setelah masuk mesin, kita nyalakan mesinnya, terus kita open 1 jam keluar. Setelah keluar di rolling seperti teh hitam, hanya waktunya cukup 15 menit. Di oven ini selama 1 jam kurang lebih, baru di rolling lagi. Jadi sama-sama punya proses yang panjang untuk aroma dan kualitas yang terbaik ya Pak. Dengan penuh keyakinan, kami pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo beserta dengan Dinas Pertaniannya melakukan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan petani milenial. Dari warna teh yang ada di cangkir, terlihat jelas perbedaan pekatnya teh hijau dan teh hitam. Namun keduanya sama-sama bermanfaat bagi kesehatan. Kandungan teh yang murni dengan proses pengolahan alami sangat baik untuk kesehatan jantung, menurunkan kolesterol dan tekanan darah. Saya pun bangga bisa menikmati secangkir teh hitam pertama di Kulon Progo, Yogyakarta yang sukses mengadopsi gaya pengolahan teh di Cina. Lalu, akankah komoditas teh yang pernah berjaya di masanya kembali menjadi komoditi unggulan Kulon Progo?
sementara ini anak-anak Kulon Progo banyak yang melakukan aktivitasnya untuk tidak berkecimpung atau bergelut di sektor pertanian, karena mereka masih melihat peluangnya belum begitu terbuka. Tetapi dengan satu kebijakan tentang yang pertama ketahanan pangan, yang kedua tentang keterbatasan lahan di beberapa daerah, maka dengan penuh keyakinan kami pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo beserta dengan Dinas Pertaniannya melakukan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan petani milenial. Tanya,